aku udah di kota Semarang dan sekarang aku tuh mau cari kuliner yang wajib harus dicobain di kota Semarang nih. Katanya lumpia Mbak Lin ini tuh dia ciri khas banget kota Semarang dan sudah legendaris juga. Yuk langsung aja kita cobain. Jadi ini dia lumpia Mbak Lin ya. Si posisinya tuh dia memang kayak masuk ke gang gitu, tapi justru ini yang bikin menarik. Langsung aja. Ini isiannya apa, Mas? Ini ayam, telur sama udang. Oke, gampang banget nih. Boleh saya coba juga, Mas? Iya. Ngegulung. Ini isiannya segimana nih, Mas? Gini cukup? Nah, segitu cukup, Mbak. Tinggal digulung? Iya. Kalau gitu saya pesan ya, Iya, Mas, bisa. mau cobain ya, porsi saya makan di dalam ya. Tadi waktu aku searching, ini jadi ada kisah asmaranya juga nih. Dua-duanya tuh sama-sama suka masak dan juga sama-sama suka rebung. Nah, singkat cerita maka terlahirlah lumpia Mbak Lin ini. Hai, Ibu, Bapak. Udah sering kesini? Iya, udah langganan. Iya, kalau pulang ke Semarang pasti saya ngajak ke sini. Apa sih yang spesial gitu bikin kangen terus berarti kan? Rebungnya itu manis banget ya Pak, pokoknya ya Pak ya. Terus digigit tuh nggak alot gitu. Suka banget. Teksturnya pas berarti. Saya jadi makin penasaran nih. Ya, saya mau cobain juga ya. Iya. Yuk, mari. Halo, saya Fitina. Iya. Mari silakan. Kenalin, saya Edo. Ya, putra dari Mbak Lin. Iya. Oke. Yang sekarang ngendol di lumpia Mbak Lin. Gitu. Wah, ini saya udah denger di mana-mana nih tentang lumpia Mbak Lin. Iya. Saya mau langsung cobain aja. Kalau mau coba, jangan dicampur bumbu dulu. Saya gitu? coba dulu untuk originalnya yang basah dulu. Jadi kalau orang mau tahu taste-nya lumpia seperti apa, harus jangan tercampur sama bumbu-bumbu. Cobain, Pak. Oke. Iya. Kerasa ya isiannya ya, Pak ya. Betul. Baru setelah ini bisa dicoba dengan bumbu-bumbunya. Ini berarti diaduk gitu ya, Pak ya, jadi satu. Nah, ini tuh rasanya kalau buat saya tuh dia pas tuh, Pak. Nggak too much. Jadi kalau too much tuh kan kayak makan satu udah kenyang. Oke. Kalau ini tuh pengen lagi dan pas ya menurut saya ini cocok kalau buat ya itu dibikin fusion dan lain-lain. Mungkin saya juga jadi kepikiran ya, Pak, pengen bikin lumpia Semarang yang khas Bali tapi dibikin fusion gitu. Kayaknya menarik banget. Menarik, iya. Menarik ya? Bisa. Nanti saya siapin tempatnya, Chef. Aku akan bikin ayam udang, cuman teman-teman di rumah itu bisa sesuaikan juga. Kalau nggak mau pakai udang ya, mau pakai ayam doang itu juga pastinya bisa banget. Nah, yang pertama ini kita akan siapkan dulu untuk bumbu halusnya ya, untuk menumisnya. Oke, di sini aku akan pakai bawang putih ya, ini secukupnya aja. Ini bawang merahnya lebih banyak dibanding bawang putih. Ini aku akan tambahkan sedikit ebi ya, untuk memperkuat si aroma seafoodnya. Oke, bumbu halusnya udah siap. Sekarang kita akan siapkan telurnya ya. Ini kita akan kocok lepas saja telurnya. Nah, ini untuk telurnya, ini aku pakai 3 butir. Kalau udah ini tinggal kita gabung aja ya dengan telur yang tadi kita udah orak-arik. Dan juga rebung, ini rebung pasti nggak boleh ketinggalan ya. Rebung itu bisa dibeli dalam keadaan kalengan, bisa juga fresh dan juga yang udah direbus ataupun yang sudah berbumbu seperti ini. Jadi bisa ya, mau pakai rebung apa aja itu bisa, tinggal disesuaikan aja. Dan jangan lupa, yang penting juga kita kalau bikin isian lumpia ya, apinya harus besar supaya rasanya meresap, terus juga isian lumpianya dia kering ya. Karena kalau basah itu agak repot untuk membungkus lumpianya. Dan pastinya kita dapat aroma smoky. Pastikan memang dia udah kering kayak gini dan juga sudah dingin ya. Karena kalau isian lumpianya basah atau misal masih panas, biasa resiko kulit lumpianya sobek itu lebih besar. Nah, ini aku juga udah siapin ya kulit lumpia. Teman-teman kalau nggak ada kulit lumpia yang fresh kayak gini, mau beli yang frozen juga itu bisa banget. Langsung aja ini kita isi ya. Untuk ngebentuk lumpianya, kalau lumpia Semarang pada umumnya itu biasa dia lebih tebal, lebih besar. Nah, kali ini aku mau bikinnya dia lebih kurus ya, jadi seperti finger foods gitu. Langsung aja kita gulung, lalu kita lipat sesuai dengan ukuran. Jadi ini memang aku bikin lebih panjang ya ukurannya. Dan kalau sudah, ini tinggal kita lem aja.
Lalu tinggal kita rekatkan ya, bisa pakai air, bisa juga pakai kulit cocolan lumpia. Jadi saya bawakan 3 varian. Gimana? Favorit yang mana nih, Pak, Bu? Kurang lebih sih suka yang mentai ya, karena anak ini suka yang lebih creamy gitu. Pasti suka sushi, suka pizza, ya pizza. Begitulah Anak-anak ya. Jadi aku terinspirasi ini dari hidangan Jepang yaitu mentai. Untuk bahan-bahannya yang pertama ini ada mayones, lalu saus mustard, pastinya punya ciri khas rasa tersendiri, warna juga yang menarik. Aku akan tambahkan juga dengan kental manis. So, tinggal diaduk aja. Dan untuk penyajiannya tinggal dituang di atas lumpianya. Dan supaya makin wangi, dibakar sedikit. Nah, ini khas aburi, khas Jepang ya. Kalau kita sih sukanya yang chili oil, the best banget. Biasa ya, kalau anak muda tuh suka yang pedas, gurih, supaya melek ya. Iya. Untuk bahan-bahannya semuanya ini pastikan sudah dicincang halus ya, baik dari bawang putih, bawang merah, cabenya juga. Kalian bisa pakai cabai fresh ataupun cabai kering. Masak lagi sesaat supaya rasanya lebih menyatu, tapi hati-hati ya jangan sampai gosong karena kalau misalnya gosong rasanya bakalan pahit. Waduh, 3 variannya udah dicoba nih langsung sama udah semua. Ya, ownernya Lumpia Iya. Balin. Gimana, Pak? Kalau dari saya sih lebih prefer yang Vietnamese ya. Soalnya lebih seger. Kan memang karakternya kuat banget Vietnamnya itu. Manis segernya, kecut segernya gitu. Iya, betul. Pakai lettuce ya lebih Lettuce-nya, segar. iya, betul. Karena digoreng ya, Pak. Crispy Iya, juga. dapat crispy-nya juga. Jadi kalau saya pribadi juga nih Pak, si Vietnamese dressing tuh itu salah satu favorit saya. Sering saya jadikan misalnya temennya ayam goreng dan lain-lain. Dan kebetulan saya juga udah pernah share resepnya di YouTube channel saya. Oke, thank you, Chef. Jadi kalau di Vietnam juga ada spring roll, ini kita sajikannya dengan lumpia khas Semarang. Pasti bakalan cocok juga. Ada bawang putih, dicincang dulu bawang putihnya ya, cukup halus supaya aromanya juga merata. Dan untuk cabenya ini aku pakai cabai merah keriting yang akan kita iris halus. Ada air jeruk nipis, asinnya ini kita akan dapat dari kecap ikan. Tambahkan juga sedikit air supaya rasanya nggak terlalu strong. Dicobain kalau udah semua rasanya balance, udah kerasa, cocolan Vietnamese ini siap disajikan. Oke, jadi itulah tadi keseruan kita di Semarang. Jangan lupa aktifkan paket Devina Eats di aplikasi MyXL buat kalian yang suka kulineran dan masak supaya puas eksplorasi rasa kalian sendiri di rumah.